Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Wardah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kudus, S1 Keperawatan, kelas D semester 4, NIM 11 2019 030243. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai pijat bayi. Di dalam video ini akan saya jelaskan apa itu pijat bayi, kemudian langkah-langkahnya, manfaat, dan tips-tips lainnya. Langsung aja yuk simak video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya bisa berdiri di depan panjenengan sekalian Bapak Ibu untuk berbagi ilmu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Kamila Wardah. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa itu pijat bayi, kemudian langkah-langkahnya, manfaat, dan sebagai halnya yang berhubungan dengan pijat bayi. Jadi nanti sesi kita penyampaian materi, nanti Bapak Ibu bisa nyimak, sudah diberikan link kan? Nah, itu nanti bisa disimak ketika saya sedang menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang kurang mengerti, kurang paham bisa langsung ditanyakan ya. Nanti selama 30 menit ke depan, mari kita mempelajari lebih lanjut apa itu pijat bayi. Yang pertama, pijat bayi. Apa sih pengertian dari pijat bayi? Pijat bayi merupakan terapi sentuhan kulit dengan menggunakan tangan. Pijat bayi dapat meningkatkan stimulus otak, membantu pertumbuhan, memperlancar sistem pencernaan, kemudian bisa bikin bayi lebih nyaman ya. Bayi kalau lebih nyaman nanti tidurnya bisa lebih pulas. Jadi ada beberapa manfaat lain seperti mengoptimalkan tumbuh kembang bayi, meningkatkan frekuensi menyusui, membantu bayi untuk berlatih relaksasi, kemudian bisa meningkatkan berat badan bayi. Jadi untuk bayi-bayi BBL ini disarankan. Terus kemudian membentuk ikatan antara ibu dan bayi. Kapan sih waktu-waktu yang tepat untuk dilakukan pijat bayi? Bayi itu nggak boleh dipaksa. Kalau misal dia nggak mau, ya jangan. Kemudian harus dilakukan nggak boleh ketika bayi lapar. Jadi 1 jam setelah dia menyusui itu baru boleh seperti itu. Kemudian bayi harus dalam kondisi yang fit. Nah, langkah-langkah pijat bayi. Yang pertama, memijat wajah. Jadi nanti itu seperti gini ya, dilakukan. Nggak ada itu ya. Nanti seperti itu udah ada fotonya di dalam livet, juga bisa dilihat di PPT. Kemudian memijat dada bayi. Nah ini tuh bisa dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di atas dada bayi, lakukan gerakan mengarah ke atas lalu ke samping dan kembali ke tengah ya, seperti membentuk simbol hati gitu. Kemudian dilanjutkan dengan memijat perut bayi, kemudian memijat tangan bayi. Nah, gerakan memijat tangan ini seperti memilin untuk memijat. Jadi ditarik itu satu-satu gitu ya. Itu udah ada fotonya, nanti akan dilihatkan videonya. Kemudian memijat kaki bayi sama gerakannya seperti memijat tangan tadi, dipilin gitu. Terus kemudian memijit punggung bayi. Nah, pijat bayi ini tuh udah bisa dilakukan ya segera setelah bayi lahir. Pemijatan bisa dilakukan ketika pagi hari maupun sore hari sebelum mandi, kemudian pada malam hari ketika bayi mau tidur. Nah, pemijatan bisa dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Gimana sih cara memijat bayi berdasarkan kelompok usia? Seperti saya sebutkan tadi, segera setelah lahir itu bisa dilakukan pemijatan. Jadi selama usia 0 sampai 1 bulan itu disarankan kalau misal mau pijat bayi itu diberikan usapan halus. Nah, sebaiknya tidak dilakukan pemijatan di area perut karena takutnya nanti tali pusatnya terlepas. Kemudian pada usia 1 sampai 3 bulan disarankan untuk diberikan gerakan halus disertai dengan tekanan ringan. Kemudian pada usia 3 bulan sampai 1 tahun disarankan agar gerakan tersebut beserta tekanannya itu dilakukan meningkat seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, segera bisa disampaikan. Oke, itu Ibu dengan kerudung biru. Bu, saya mau tanya, perkenalkan nama saya Ibu Alimah ya. Saya mau tanya, kapan sih bayi itu nggak boleh dipijat? Sekian, makasih Ibu, mohon dijawab. Tadi udah saya singgung sedikit ya mengenai kapan sih waktu yang diperbolehkan untuk bayi. Ibu Alima, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bayi itu tidak boleh dipijat apabila sedang sakit, tidak dalam kondisi sehat, kemudian bayi sedang lapar ya, terus kemudian habis menyusui itu juga nggak boleh. Jadi ditunggu dulu sama 1 jam. Kemudian ketika bayi sedang tidak mau dipijit, lagi rewel, itu jangan dulu dilakukan pemijatan seperti itu. Sudah jelas Ibu?
Oke, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke. Oke, sudah saya tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia video mengenai gimana sih melakukan penyuluhan mengenai pijat bayi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.